hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mengajak kita belajar tentang seorang tokoh bernama Ayub. Tokoh ini muncul di dalam Perjanjian Lama. Kita akan belajar tentang ketokohannya, keteladanannya, dan pelajaran penting dari kitab yang membahas tentang kehidupannya. Saya coba baca kisahnya dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah tentang tokoh ini yang barusan kita baca, disebut sebagai seorang yang saleh, dan itu pengakuan dari kebenaran Tuhan, dan Tuhan sendiri mengakuinya kepada semua orang bahwa dia seorang yang benar, seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Ini kebenaran Tuhan. Apakah hidup saya ini juga? Apakah hidup kita ini juga seorang yang diperkenan Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, itu hambaku yang berkenan kepadaku. Seorang yang saleh, seorang yang jujur. Sungguh Ayub diperkenan oleh Tuhan, sehingga kepada iblis pun Tuhan berkata, hambaku Ayub berkenan sebagai seorang yang jujur dan saleh di hadapanku, kata Tuhan. Nah, siapakah Ayub ini sebenarnya? Dia adalah seorang tokoh yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Tidak disebutkan silsilahnya, juga tidak disebutkan bahwa dia orang Ibrani. Kemungkinan dia hidup sezaman dengan masa-masa Abraham. Tentu dia tidak hidup setelah Musa. Sebab kalau kita lihat, dia mempersembahkan kurban dan dia tidak menyerahkan persembahan itu melalui tindakan para imam. Jadi imam dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu terjadi di zaman yang sejajar dengan Abraham atau sebelum Musa. Menurut para komentator, Ayub adalah seorang tokoh yang layak mendapatkan tanda kehormatan, kekayaan, dan pengaruh. Ia hidup di bagian utara padang belantara Arabia dekat sungai Efrat sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Ia hidup sebagai leluhur, bahasanya adalah bahasa Ibrani di awal masa itu, ketika bahasa ini diselingi dengan bahasa Syria dan bahasa Arab. Dia hidup sebelum Musa. Ya. Kitabnya barangkali menjadi kitab tertua di dunia. Jadi kitabnya sendiri ini hendak mengungkapkan sesuatu kebenaran yang berbeda dengan pandangan umum. Mengapa? Ketokohannya dan kitabnya nanti kita pelajari bahwa ini sungguh-sungguh berbeda. Pada zaman itu orang berkata, kalau ada penderitaan, kalau ada musibah, itu karena dosa. Jadi ketokohannya, kitabnya itu memberikan suatu pencerahan yang benar bahwa itu tidak semua melulu karena dosa. Bahkan penderitaan yang dialami oleh Ayub, kita tahu bahwa itu bukan karena dosanya, tetapi karena pekerjaan iblis. Jadi saya coba baca lagi ayatnya bagi kita ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Bapak Ibu, Tuhan sendiri mengakui dia seorang yang saleh dan jujur. Jadi dari mulut Tuhan sendiri dia diakui sebagai seorang yang saleh dan jujur, ya, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu terjadilah dialog antara Tuhan dengan iblis. Lalu kemudian kisahnya berlanjut di mana Tuhan mengizinkan iblis untuk
mencobai, memberikan penderitaan, memberikan penyakit, dan mengusik kehidupan Ayub. Terjadilah sesuatu musibah yang luar biasa. Anak-anaknya yang disebutkan tadi semua mengalami bencana dan meninggal. Dan akhirnya dia mengalami penyakit yang luar biasa. Itulah itu semua bukan dari Tuhan, tetapi memang diizinkan Tuhan, itu berasal dari iblis. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi kisahnya, dia dicobai oleh iblis, dia dihancurkan oleh iblis sampai fisiknya, sampai ia mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Lalu dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian dalam keadaannya yang sakit, datanglah teman-temannya, bahkan istrinya sendiri berkata kepadanya, apakah engkau masih setia dengan Tuhanmu? Itu istrinya. Kemudian ada 3 temannya, ya. Ada 3 temannya bernama Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka menghakimi dia dengan pandangan yang umum pada masa itu. Mereka berkata bahwa engkau telah berbuat dosa di hadapan Tuhan sehingga engkau mengalami musibah dan penderitaan dan penyakit ini di tubuhmu. Inilah konsep umum yang terjadi pada zaman itu. Dan mungkin sampai sekarang banyak orang-orang berkata, banyak orang-orang punya konsep, punya pikiran bahwa kalau menderita, kalau ada musibah, kalau ada bencana, kalau ada penyakit, itu karena dosa. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang kita temukan di dalam kitab Ayub itu berbeda sama sekali. Sebab di bagian terakhir nanti kita melihat bahwa Tuhan muncul dari dalam badai, menampakkan, menunjukkan, menyingkapkan diri kepada Ayub. Dan Ayub dalam keluhannya mengakui bahwa ia baru menyadari kebenaran Allah, bahwa ia sama sekali salah, dan ia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan berkata tentang 3 temannya ini, bahwa mereka telah berkata tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mereka telah menyalahkan Ayub. Mereka telah menuduh Ayub bahwa dia mengalami bencana karena ia telah berbuat dosa. Tuhan menyingkapkan suatu kebenaran bahwa tidak semua penyakit, tidak semua bencana, tidak semua penderitaan atau apapun itu pencobaan yang dialami oleh orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan, itu bukan karena dosa. Tidak semua karena dosa. Ya, memang ada penderitaan, kesukaran yang kita alami karena kesalahan sendiri, karena kebodohan sendiri, karena dosa. Tetapi itu tidak semua. Kadang-kadang kita berkata dalam hidup ini, Tuhan sepertinya tidak adil. Mengapa? Karena orang benar, orang saleh, orang jujur, kemudian itulah yang tertimpa oleh bencana. Sementara orang jahat, orang fasik, orang yang menyakiti hati sesamanya, orang yang senantiasa berbuat curang, itu mereka aman-aman saja, tidak mengalami bencana. Bahkan mereka sepertinya gemuk untuk sementara. Tetapi kebenaran Tuhan menyatakan bahwa Allah memiliki kehendak yang lebih baik dalam setiap pencobaan dan dalam setiap kehidupan manusia. Kita melihat di akhir, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, Tuhan memberikan harta benda dan kekayaan melebihi dari kekayaan yang pernah ia miliki sebelumnya. Dan Tuhan memberikan kepadanya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nanti kita bisa lihat di dalam Ayub pasal 42 ya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub ya, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Di pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, dia memiliki kekayaan yang 2 kali lipat dari sebelumnya. Tuhan memberikan dia anak-anak, ganti anak-anak yang telah meninggal karena terkena bencana.
Bapak Ibu, apa yang menjadi pelajaran rohani bagi kita dengan belajar dari tokoh Ayub dan kitab Ayub sendiri? Nah, kitab ini hendak menyingkapkan suatu kebenaran bahwa tidak semua penderitaan, tidak, tidak semua pencobaan itu karena dosa. Tidak. Jadi jangan sesekali kita menghakimi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam situasi apapun, kita coba bertahan untuk terus memuliakan Tuhan. Sebagaimana Ayub terus bertahan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah, dalam penderitaan, ketika menghadapi bencana, saya mengajak kita belajar dari tokoh Ayub. Kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Kita terus bertahan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun hal ini sangat-sangat menyakitkan. Ini pelajaran yang kedua. Yang pertama tadi, tidak semua penderitaan, bencana, penyakit itu karena dosa. Yang kemudian yang kedua, dalam situasi yang sulit, dalam penderitaan, ketika mengalami musibah, baiklah kita terus memuliakan dan memuji-muji Tuhan. Kemudian yang ketiga, saya mau singkapkan kepada kita bahwa melalui penderitaan, mari kita bertahan karena kita tahu bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu untuk kemuliaannya dan akan memulihkan kehidupan kita. Ya, jadi dia akan pulihkan kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaannya, bahkan lebih dari sebelum-sebelumnya. Ini yang terjadi kepada Ayub. Dan saya percaya ini pun terjadi dalam hidup kita. Jadi Ayub disebut sebagai orang yang kaya sebelumnya. Kemudian mengalami pencobaan, mengalami musibah, mengalami bencana. Lalu kemudian setelah lewat ujian itu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari kekayaan yang sebelumnya. Jadi dia sebelumnya aja udah kaya raya banget. Kemudian dikasih lagi berkat 2 kali lipat. Ini bukan untuk Ayub sendiri, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu, maukah kita kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Mari kita bertahan apabila ada pencobaan, apabila ada kesulitan. Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan, menyiapkan sesuatu untuk kemuliaannya dan akan memulihkan kehidupan kita lebih daripada apa yang terdahulu. Ini pelajaran penting dalam hidup kita. Mari kita terus memuliakan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, Allah mau mengerjakan sesuatu yang sangat baik dalam hidup kita. Kita akan menikmati itu demi kemuliaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita terus memuji-muji Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Amin.